Mari kita luangkan waktu hari ini untuk mempelajari ajaran Tuhan melalui Alkitab dengan khotbah berjudul Iman dan Ketaatan. Semuanya, menurut kalian, Tuhan yang seperti apakah Tuhan itu? Tuhan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan bagaimana dengan apa yang belum terlaksana? Bukankah Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sudah memberitahukan segala sesuatu dari zaman purbakala? Terlebih lagi, bukankah Alkitab juga bersaksi bahwa Tuhan datang ke bumi ini pada zaman ini untuk mencari dan menyelamatkan anak-anaknya yang hilang? Dengan ini, tidak bisakah kita juga memahami dan percaya bahwa 66 kitab dalam Alkitab ditulis untuk keselamatan anak-anak Tuhan? Jadi, bukankah kita harus menjadi anak-anak yang taat, menerima dan mengikuti ajaran Tuhan dalam 66 kitab dalam Alkitab, sebagaimana adanya tanpa menambah atau menguranginya? Imanlah yang menjelaskan hal-hal dunia yang tidak terlihat. Ketika iman dinyatakan di dunia nyata, hal itu dapat dipahami sebagai hasil dari ketaatan. Ketika kita melihat Ibrani pasal 11, yang dianggap sebagai pasal tentang iman, kita dapat menemukan semua jawaban tentang bagaimana menaati firman Tuhan dengan benar. Karena iman Nuh, karena iman Abraham, karena iman Musa, karena iman Sarah. Bukankah kita dapat melihat bahwa semua orang ini melakukan tindakan ketaatan? Untuk memimpin kita ke jalan kerajaan sorga, Tuhan menghancurkan semua rencana jahat iblis dan menyampaikan kepada anak-anaknya ajaran Tuhan yang berharga yang disebut sebagai Alkitab. Isi Alkitab juga menjelaskan bagaimana setan akan menghalangi kita dan bagaimana kita dapat menggagalkan rencana jahat setan. Oleh karena itu, untuk sepenuhnya berjalan di jalan iman tanpa gagal, bukankah kita harus belajar untuk menuruti ajaran Alkitab? Melalui hal ini kita dapat memahami alasan mengapa kita harus menaati firman Tuhan. Sekarang, jika kita memeriksa dengan saksama alasan mengapa kita tidak menaati firman-Nya, kita akan dapat menyadari bahwa meskipun Tuhan memberi kita firman-Nya, ketika kita percaya bahwa pengalaman kita sendiri lebih baik daripada firman Tuhan, tindakan ketidaktaatan akan muncul secara alami. Jika hal ini terjadi, kita dapat menganggapnya sebagai bukti bahwa iman kita kepada Tuhan telah menjadi kabur. Karena itu, kita dapat melihat bahwa iman dan ketaatan adalah dua roda yang tidak terpisahkan yang selalu berjalan bersama. Mereka yang memiliki iman dapat menaati dengan baik, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka yang menaati adalah orang-orang yang memiliki iman. Hari ini, mari kita merenungkan hal-hal ini dengan menyelidiki firman Tuhan bersama-sama. Biarkan saya menceritakan sebuah kisah dari dinasti Joseon. Ada seorang pejabat tinggi yang memiliki banyak hamba. Suatu hari, dia memikirkan kehidupan para hambanya dan kehidupan para bangsawan. Dia berpikir, kita semua adalah manusia yang sama. Mengapa para hamba harus melakukan pekerjaan yang berat, sementara para bangsawan dilayani? Dengan pemikiran ini, dia mengumpulkan semua hambanya untuk memberi mereka kebebasan. Dia berkata, besok, aku akan membakar semua surat-surat bukti perhambaan kalian, lalu kalian akan menjadi rakyat yang bebas dan dapat pergi sesuka hati. Tapi sebelum itu, ada satu permintaan terakhir yang aku minta kepada kalian. Ada banyak jerami di gudang. Pelintir menjadi tali, dan buatlah setipis mungkin. Mau mengerjakannya semalaman atau hanya sedikit, itu terserah kalian, tapi tetap kumpulkan semua tali di halaman sebelum kalian berangkat besok pagi. Dia menyuruh mereka demikian. Karena itu adalah perintah terakhir tuannya, maka para hambanya mulai pelintir jerami menjadi tali. Beberapa melakukannya kira-kira, sementara yang lain memutarnya menjadi tali tipis dan panjang, persis seperti yang diperintahkan tuannya. Sang tuan itu meletakkan sebuah kotak besar uang di hadapan para hambanya dan berkata,
kotak ini berisi uang koin, jadi ambillah sebanyak mungkin koin yang bisa kalian ikatkan pada tali jerami yang telah kalian pelintir. Mereka yang memutarnya kira-kira tidak mendengarkan petunjuk tuannya, malah membuat tali yang tebal. Bukankah lebih mudah melintir tali kalau talinya lebih tebal? Namun, karena dibuat sangat tebal, maka tidak akan muat melalui lubang pada koin. Ada beberapa hamba yang berpikir, aku akan berangkat besok. Mengapa repot-repot melintir tali ini? Apa manfaatnya bagi aku? Jadi mereka hanya membuat tali pendek. Para hamba itu hanya bisa memasukkan uang logam sebanyak yang bisa diikatkan pada tali mereka. Tetapi, mereka yang dengan tekun mengikuti petunjuk tuannya, bekerja sepanjang malam untuk membuat tali setipis dan sepanjang mungkin, mampu memasukkan dan mengambil uang logam sebanyak panjang tali mereka. Saudara-saudari, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, itu bukan untuk kepentingannya tetapi sepenuhnya untuk kepentingan kita. Kita harus selalu mengingat hal ini. Sebab itu, sama sekali tidak ada alasan untuk tidak patuh. Mari kita renungkan dengan saksama bahwa ketika kita menaati perintah Tuhan, Tuhan akan menganugerahkan kepada kita harta yang jauh lebih indah di dalam kerajaan sorga yang tidak dapat dibandingkan dengan kumpulan uang logam. Dalam cerita itu, beberapa hambanya membuat tali kira-kira, dan beberapa terjebak dalam pikirannya sendiri dan mengabaikan perintah tuannya, membuat tali itu tebal dan sembarangan. Ada berbagai jenis orang, tetapi pada akhirnya, mereka yang dengan tulus mendengarkan dan mematuhi kata-kata tuannya, berpikir, aku telah hidup dalam kemurahan hati tuannya selama beberapa dekade. Karena aku akan berangkat besok dan ini adalah perintah terakhirnya, maka setidaknya aku akan melakukannya dengan benar sebelum berangkat. Jadi, mereka yang bekerja dengan tekun sepanjang malam untuk membuat tali sepanjang 10 meter, dapat mengambil koin sebanyak yang bisa ditampung tali mereka, sedangkan mereka yang membuat talinya pendek, hanya dapat mengambil koin sebanyak yang bisa ditampung tali mereka. Semuanya sama halnya dengan perintah Tuhan. Setiap kali Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, itu sepenuhnya untuk keselamatan dan kepentingan kita. Karena itu, kita harus menghilangkan apapun yang dapat membuat kita melakukan tindakan ketidaktaatan. Bukankah ini adalah jalan kehidupan yang paling diberkati? Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 22. Mari kita lihat pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, yaitu Alkitab. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jangan menambahkan atau mengurangkan apapun, tetapi taatilah perintah Tuhan apa adanya. Dengan kata lain, jangan mencampurkan pikiran, pendapat, atau ideologi dan filosofi buatan manusia ke dalam firman Tuhan. Tuhan memerintahkan kita, beritakanlah firman-Ku kepada semua orang, persis seperti yang Kuperintahkan kepadamu. Pada zaman ini, setan si iblis membuat banyak pencobaan, jerat, penghalang, dan rintangan untuk mencegah umat sorgawi masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Karena ini adalah situasi rohani, maka ini adalah dunia yang tidak terlihat oleh mata telanjang kita. Karena Tuhan melihat dunia yang tidak terlihat dan mengetahui akhir dari awal, Dia memerintahkan anak-anaknya, jangan lakukan ini, lakukan hal-hal ini. Mengapa Dia memerintahkan demikian?
Ketika kita benar-benar percaya bahwa Tuhan memimpin dan membimbing kita di jalan ini untuk kebaikan kita dan bagaimana jalan ini pada akhirnya akan menjadi berkat bagi kita, bukankah kita dapat mengikuti anak domba dengan patuh kemanapun dia memimpin kita? Mari kita pastikan hal ini melalui Ulangan pasal 28. Mari kita lihat kitab Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang, kepada siapa? Kepadamu dan menjadi bagianmu. Kepada siapa berkat ini akan datang? Jadi, kita dapat memastikan bahwa itu semua karena Dia ingin memberi kita berkat. Semua berkat ini akan datang kepadamu jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Bukankah ini memberitahu kita bahwa ada jalan agar berkat selalu mengikuti kita? Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Dia akan selalu memberkati kita dalam segala hal yang kita lakukan. Kapan hal ini terjadi? Ketika kita menaati semua firman Tuhan. Akan tetapi, Tuhan juga mencatat kasus yang sebaliknya. Bagi mereka yang menaati, Tuhan menjanjikan banyak berkat, termasuk janji, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Sebaliknya, apa yang terjadi ketika ketidaktaatan terjadi? Mari kita beralih ke ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Dari sini, ayat ini menjelaskan secara rinci tentang bagaimana semua kutukan ini merupakan hasil dari ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Lalu, hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan dalam Ulangan pasal 28. Tuhan, yang mengetahui semua rencana iblis, telah memberikan ajaran dari 66 kitab dalam Alkitab kepada anak-anaknya untuk menunjukkan bagaimana menjalani kehidupan demi keselamatan dan memerintahkan mereka untuk hidup sesuai dengan ajaran Alkitab. Dunia rohani tidak terikat oleh ruang dan waktu, bukan? Apabila kita melihatnya dari sudut pandang dunia 3 dimensi, 3.500 tahun yang lalu tampak sangat lama, dan membuat sebagian orang secara keliru berpikir, mungkinkah menerapkan peristiwa pada zaman itu pada zaman sekarang ini terlalu ketinggalan zaman? Namun, di dunia rohani, apakah itu 3.500 tahun yang lalu atau saat ini, semuanya dalam waktu sekarang. Dalam Ulangan pasal 28, ayat ini menggolongkan manusia ke dalam 2 kelompok, mereka yang hidup dengan ketaatan dan mereka yang hidup dengan ketidaktaatan. Karena Tuhan sangat mengetahui rencana jahat si iblis, maka Dia memerintahkan kita, umat sorgawi yang hidup pada akhir zaman, untuk hanya mengikuti apa yang Dia perintahkan supaya kita dapat terhindar dari bahaya dan jerat tersebut. Bukankah ini semua mengandung kehendak kasih Tuhan yang mendalam, yang dimaksudkan untuk menuntun kita ke kerajaan sorga? Mengikuti firman Tuhan akan membawa kita ke kerajaan sorga, tetapi tidak boleh berpikir bahwa melakukan hal itu sudah ketinggalan zaman, atau sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Jika perkataan ini tidak diperlukan di zaman ini, maka tidak ada alasan untuk mencatat ajaran-ajaran ini dalam Ulangan pasal 28 sejak awal. Bukankah begitu?
Mari kita lanjutkan dengan 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15. Mari kita lihat ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini adalah adegan di mana Nabi Samuel datang kepada Raja Saul dan menjelaskan hasil dari tidak menaati firman Tuhan. Samuel bertanya, mengapa engkau tidak memusnahkan semua ternak orang Amalek? Saul berkata, aku menyayangkan domba dan sapi yang terbaik untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Apakah Tuhan memberikan firman ini kepadanya karena dia tidak menerima pengorbanan apapun? Sama sekali tidak. Mari kita pertimbangkan hal berikut, mana yang lebih baik, lemak domba jantan atau menaati firman Tuhan? Samuel benar-benar menyayangi, mengasihi, dan menghormati Raja Saul. Namun, sejarah yang dicatat dalam Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa oleh karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan meninggalkan Raja Saul, dan akibatnya Nabi Samuel merasakan kesedihan yang mendalam terhadap Saul, lebih dari siapapun. Akibatnya, Raja Saul akhirnya kehilangan semua kasih karunia yang telah dikaruniakan Tuhan kepadanya, membawa dirinya ke posisi yang disesalkan. Melalui kisah Saul, kita dapat melihat hasil yang buruk akibat ketidaktaatan yang dapat ditimbulkan. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 23. Setelah kitab perjanjian ditemukan di Bait Suci, pada zaman Raja Yosia, kemudian terjadilah pembahasan tentang masalah Paskah. Ayat 3. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Apa yang dimaksud ketika Alkitab mengatakan, menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu? Ketika Raja mengumumkan keputusannya, aku akan menuruti perjanjian, itu mengarah pada pekerjaan bersejarah di mana rakyat menunjukkan imannya dengan menyatakan bahwa mereka juga akan menuruti perkataan perjanjian itu. Sebab itu, Israel menyingkirkan semua berhala yang ada di seluruh negeri pada waktu itu dan merayakan Paskah dengan kudus, sesuai dengan ajaran perjanjian Tuhan. Kita dapat menemukan catatan sejarah ini dalam 2 Raja-Raja pasal 23. Karena alasan inilah, Tuhan berfirman tentang Raja Yosia, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Kita dapat menegaskan hal ini dalam 2 Raja-Raja pasal 23. Mari kita lanjutkan dengan kitab Bilangan pasal 32 ayat 11. Bilangan pasal 32 ayat 11. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Ini adalah penghakiman yang dijatuhkan Tuhan kepada bangsa Israel selama perjalanan mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Karena mereka tidak menaati aku, mereka tidak akan masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan, yang berlimpah dengan susu dan madu.
Ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab apa yang mereka lakukan? Keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Mereka yang tidak dapat masuk dicegah karena ketidaktaatan mereka, sedangkan mereka yang bisa masuk karena ketaatan mereka. Tuhan dengan jelas membedakan antara dua jenis orang ini. Pertimbangkan kasus di atas, betapa pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan dalam kehidupan iman kita. Masuk ke tanah Kanaan adalah hal yang bersifat lambang. Dapat masuk ke tanah Kanaan menandakan dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebaliknya, gagal memasuki Kanaan menunjukkan berada dalam keadaan di mana orang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita harus mengukir dalam hati kita penghakiman Tuhan, antara mereka yang menaati dan mereka yang tidak menaati. Mereka yang kepadanya Tuhan berkata, mereka tidak akan masuk, semuanya mati di padang gurun. Tidak seorang pun dari mereka dapat melihat tanah Kanaan. Tetapi, Yosua, Kaleb, dan generasi muda yang berusia di bawah 20 tahun, semuanya diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki tanah itu. Pada akhirnya, hasil seperti itu berasal dari ketaatan dan ketidaktaatan, mempertimbangkan hal ini, bahkan pada zaman ini, ketika Tuhan memerintahkan kita, itu bukan tanpa alasan. Jika mereka melakukan ini, mereka akan dicobai oleh setan, dan itu akan menyebabkan kematian jiwa mereka. Karena Tuhan telah mengetahui hal ini terlebih dahulu, bukankah Dia memerintahkan kita melalui firman-Nya, dengan mengatakan, lakukanlah ini, dan jangan lakukan itu? Kita tidak boleh menerima ajaran-ajaran Tuhan hanya sebagai pemikiran manusia, tetapi dengan teguh percaya bahwa ajaran-ajaran tersebut adalah perintah Tuhan yang harus kita ikuti dan kita lakukan melalui kehidupan ketaatan. Mari kita beralih ke kitab Ulangan pasal 30. Pasal 30 ayat 1. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan, Allahmu, menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan, Allahmu, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini adalah firman yang sangat penting, apabila engkau mendengarkan suaranya. Ayat 3. Maka Tuhan, Allahmu, akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan, Allahmu, telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan, Allahmu, akan mengumpulkan engkau kembali dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan, Allahmu, akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan, Allahmu, akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan, Allahmu, akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan, apa yang harus kita lakukan? Mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan, Allahmu, akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan, Allahmu, akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya, yang tertulis dalam kitab Taurat ini dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan, Tuhan selalu memberikan berkat kepada mereka yang menaatinya.
Namun, selama hidup di dunia ini, sepertinya kita telah belajar banyak hal dengan tidak benar. Kita cenderung berpikir bahwa mengikuti pikiranku sendiri, penilaianku sendiri, jalanku sendiri adalah hal yang paling benar untuk dilakukan. Namun, jika penilaian dan jalan kita sendiri bertentangan dengan firman Tuhan, bukankah kita harus memiliki iman untuk mengetahui meninggalkannya? Ketika kita selalu bertanya pada diri sendiri, di mana kehendak Tuhan? Dan bertindak sesuai dengan itu, Tuhan telah berjanji untuk tidak hanya mengampuni semua kesalahan masa lalu tetapi juga memperbaikinya, dengan demikian membuka jalan bagi kita untuk menerima berkat lagi. Pelajaran seperti ini banyak ditemukan di seluruh Alkitab. Mari kita lihat kitab Ibrani pasal 3 ayat 16. Pasal 3 ayat 16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi, bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Siapa mereka? Bukankah mereka yang tidak taat? Mengenai orang-orang yang tidak taat, Tuhan bahkan bersumpah, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Kita lihat ayat 19. Demikianlah kita lihat, bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Apa yang dikatakan di sini mengenai tidak bisa masuk karena ketidaktaatan? Mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa pada dasarnya, iman dimulai dengan ketaatan. Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkanlah Ishak sebagai korban di Gunung Moria. Abraham tidak pernah melanggar firman Tuhan atau berpegang pada pendapatnya sendiri. Itu karena Abraham memegang kehendak Tuhan sebagai standar dan pedoman tertinggi dalam hidupnya. Ketika dia hendak mempersembahkan anak satu-satunya Ishak sebagai korban di Gunung Moria, Tuhan memanggil Abraham agar dia berhenti dan malah mengizinkannya mempersembahkan seekor domba jantan yang telah ia siapkan sebagai korban. Bukankah begitu? Tuhan dengan saksama melihat seberapa besar ketaatan manusia. Hal ini dapat terjadi karena iman Abraham yang taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Nuh tidak berbeda. Tuhan memerintahkan dia untuk buatlah bahtera. Membuat bahtera itu tidak mudah. Itu membutuhkan biaya yang besar dan banyak waktu dan usaha untuk mengumpulkan banyak bahan dan membuat bahtera persis seperti yang diinginkan Tuhan. Ketika memikirkan semua hal ini, kita jadi penasaran, mungkinkah Nuh melakukan tugas seperti itu jika ia tidak memiliki iman? Karena itu, mari kita ingatkan diri kita hari ini bahwa semua iman dimulai dengan ketaatan. Jika kita benar-benar menaati firman apapun yang Tuhan berikan kepada kita, maka jalan itu adalah jalan berkat. Itu karena Tuhan telah mempersiapkan berkat yang berlimpah dan menunjukkan jalannya, itulah sebabnya Nuh menerima berkat, Abraham diberkati, dan begitu juga Musa. Bukankah dalam Alkitab, kita dapat melihat bukti bahwa mereka semua hidup dalam kehidupan yang diberkati karena hal ini? Hal yang sama berlaku untuk Yosua dan Gideon. Ketika kita berkata, dia memiliki iman yang besar, atau dia memiliki iman yang baik, itu mencakup makna bahwa orang itu menaati firman Tuhan dengan sangat setia dan penuh kasih karunia. Hanya dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa iman mereka benar dan tepat. Mari kita lihat kitab Ibrani pasal 4 ayat 6. Pasal 4 ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu. Apa yang mencegah mereka memasuki perhentian itu? Tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas.
Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, apa yang harus kita lakukan? Janganlah keraskan hatimu. Hati yang keras menimbulkan ketidaktaatan. Karena itu mengarah ke jalan yang menghalangi ketaatan, Tuhan berkata, janganlah keraskan hatimu. Mari kita beralih ke ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jangan pernah melupakan dunia yang tidak dapat dimasuki oleh orang-orang yang tidak taat dan kerajaan sorga yang tidak dapat dimasuki oleh orang-orang yang tidak taat. Setan terus-menerus menggoda kita dengan berbagai tipu daya untuk membuat kita berpikir, jalan lain lebih baik daripada jalan itu. Setan menyebarkan berbagai macam godaan di sekitar kita, seperti, jika kamu melakukan ini, itu akan lebih menyenangkan, jika kamu melakukan ini, kamu dapat memiliki lebih banyak sukacita, jika kamu melakukan ini, lebih banyak hal bahagia akan terjadi kepadamu. Akan tetapi, marilah kita mengenali dengan benar mengapa kita datang ke bumi ini dan mengikuti firman Tuhan sebagaimana firman itu diberikan. Sukacita, kesenangan, kebahagiaan dan kedamaian yang melimpah semuanya disiapkan bagi kita di kerajaan sorga. Jadi saya meminta kalian sekali lagi untuk memperoleh semuanya itu di sana. Tuhan datang ke bumi ini untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, saya meminta Anda sekalian untuk menjadi keturunan perempuan yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi, dan dengan demikian menjadi garam dan terang dunia. Berharap bahwa kita akan menjadi umat Tuhan yang dapat menyelamatkan dunia dan umat manusia dengan memberikan banyak teladan yang baik bagi semua orang di dunia. Saya mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.